Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Pagi ini kita sungguh bersyukur menaikkan segala pujian dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kebaikannya, Dia mengizinkan kita bersama-sama dapat menikmati ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda para jemaat sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian jemaat yang menyaksikan dari rumah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Biarlah suasana ibadah dan penyembahan pagi hari ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Sekolah Injil Liburan akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 2 Juli 2024 berlokasi di Camper Fun Park Sariater. Kegiatan ini diperuntukkan bagi murid kelas pratama sampai dengan tunas muda. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 27 Juni dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per orang. Dimohon mendaftar kepada guru atau panitia sekolah minggu. Kebaktian tengah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian Gereja Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama. Persekutuan Pemuda akan diadakan pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 18.00 di lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kepada seluruh pemuda yang berusia 19 tahun ke atas hingga belum menikah, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini. Udah kelas 12, tapi masih bingung kuliah di mana. Mana coba masa depanku? Mungkin gak jelas aja. Atau kita langsung kerja aja ya. Mayan dapet cuan. Nah, kamu udah mau lulus. Mau kuliah jurusan apa? Aku pengen kerja sih, Pak. Tapi pengen kuliah juga. Kalaupun kuliah, aku pengen ngambil IT, Pak, di BINUS. Kan IT mereka juga kan udah terjamin banget tuh di Indo. Bagus tuh. Tapi, Bapak pengennya kamu masuk Unpad aja. Biar masa depan kamu lebih terjamin. Tapi, Pak, aku pengen banget masuk swasta. Apalagi itu adalah impian aku, Pak. Tapi ya, Pak, kalau dilihat dari track record-nya ya, Pak ya, BINUS sudah paling cocok dan paling bagus loh, Pak. Ya udah, terserah kamu aja deh. Tapi, Bapak pengennya kamu masuk negeri, oke? Halo bro, gimana? Udah tahu kuliah di mana belum? Nggak tahu, soalnya si bapak teh pengen orang masuk Unpad tapi ada orang pengen masuk BINUS. Apalagi nih ya, si BINUS tuh udah paling gacor pisan lah. Apalagi buat masalah IT ini orang pengen. Oh gitu, pantesan bingung. Nah, gini bro, gimana kalau kamu ikut aja sama aku, biar kita bisa barengan aja. Biar nanti pas lulus pun dan kuliahnya gampang, soalnya kita pasti kerja berdua. Menarik sih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan buat kita semua pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Bapa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala pertolongan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami pagi ini. Kau boleh izinkan kami semua boleh bersama-sama bersekutu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh berbakti, mengagungkan Engkau pagi hari ini. Tuhan memberkati masing-masing kami, dan Tuhan memberkati penyembahan kami pada pagi hari ini, sehingga semua ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau dan mendatangkan keberkatan bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah Engkau, kami letakkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu Tuhan supaya Roh Kudus-Mu bekerja memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari kita angkat pujian,
Kasih Juru Selamatku dari NP nomor 38, kita berdiri bersama. Kita nyanyikan bait 1, 2, musik, kemudian 3 dan 4. Kagumlah aku memandang Tuhan Yesus Nazaret, besar kasih-Nya padaku yang hina cemar keji. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Doanya di Getsemani, jadilah kehendak-Mu. Dengan sedih dicucurkan peluru darah bagiku. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Bait 3 dan 4. Terpaku Yesus disalib, sengsaranya tak terperi. Derita dosa ditanggung di Golgota yang ngeri. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Wajahnya nanti ku pandang bersama tebusannya, penuh gembira dan riang, kasih-Nya ku pujilah. Oh indahlah, ajaiblah kasih-Ku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Silakan duduk kembali. Kita wajib kagum kepada Tuhan dan kita mengakui banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari khotbah Pendeta Tony Senduk nanti dengan judul Ladang Subur atau Tandus. Kita naikkan lagu Aku Percaya dan setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita sejenak berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, atas rahmat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersama-sama boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami boleh terberkati dengan penyembahan yang indah kepada Engkau. Kiranya Tuhan, suasana ini membawa damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Ada saudari Yaplim Limiati, saudara Immanuel Divo Sanjaya, saudara Agnes Olivia,
Saudari Ratna Cempaka Asri, Saudari Josephine Chelsea, Bapak Mulyadi Kurniawan, Ibu Nani Barlian, Ibu Anita Purnama, Bapak Ishak Suherman, Saudari Keilah Natalia Ramli, Bapak Dedi Setiadi, dan Cynthia Olivia Pormes. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati hidup mereka. Mengucap syukur untuk usia yang baik Tuhan boleh karuniakan dalam hidup mereka. Kiranya dengan usia yang begitu indah ini Tuhan, mereka boleh dipakai oleh-Mu menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyalurkan berkat bagi banyak orang, bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu dan sahabat Bethlehem yang mengasihi Engkau Tuhan, yang begitu setia melayani Engkau. Kami letakkan masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, pembelaanmu, biarlah Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup mereka. Hari lepas hari, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Mereka boleh melewati hari-hari dengan proses yang begitu baik dari Tuhan, sehingga membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji dalam setiap musim kehidupan mereka. Dan mereka selalu senantiasa bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bila mana ada pergumulan-pergumulan yang sukar, yang sulit dalam hidup mereka, tangan-Mu Tuhan selalu memberikan kekuatan dan keutuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh beroleh kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap kami jemaat-Mu dan jiwa-jiwa yang Kau kirim untuk bisa menikmati hadirat-Mu dan penyembahan di dalam pelayanan Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jiwa. Kiranya Engkau melawat dan juga menjamah mereka, menyentuh hati masing-masing kami Tuhan, baik untuk pertobatan kami maupun untuk pembaharuan jiwa kami yang senantiasa masih dipengaruhi dengan hal-hal yang bersifat daging. Tapi biarlah Tuhan kami senantiasa selalu berserah dan terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk setiap kebutuhan pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati tepat pada waktunya. Kami rindu Tuhan, setiap kepanitiaan kami Engkau yang berkarya di dalamnya. Dan setiap kebutuhan-kebutuhan pembiayaannya kiranya Tuhan campur tangan dan mencukupi. Sehingga semua yang kami kerjakan Tuhan boleh mendatangkan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah Injil liburan secara khusus. Biarlah Tuhan nolong di tanggal 1 dan 2 Juli nanti. Biarlah Engkau yang menjadi sentral dalam sekolah Injil liburan ini. Sehingga setiap anak-anak dari usia kelas 3 SD sampai kepada kelas 3 SMP, mereka semua boleh dibimbing, ditolong, digarap kehidupan mereka untuk menjadi tubuh Kristus, terhisap dalam kasih Juru Selamat Tuhan. Dan mereka boleh melihat anugerah yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan pada mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua mereka, kiranya Tuhan Kau beri kerelaan hati, kebesaran hati, agar anak-anak ini dapat dididik dalam sekolah Injil liburan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk cabang dan pos pelayanan kami yang tersebar di beberapa daerah. Tuhan, kemurahan-Mu senantiasa memberkati mereka. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang dan bergiat dalam melayani Engkau di tempat-tempat yang Engkau akan tumbuhkan tidak hanya rohani mereka, tetapi kehidupan pengalaman pengembalaan mereka bersama dengan jemaat yang dilayani. Sehingga setiap jemaat mereka boleh didewasakan dan ada banyak jiwa yang Kau kirim
untuk datang dan berpengalaman dengan Tuhan di cabang dan pos PI kami. Juga kami berdoa, biarlah Tuhan mencukupi keperluan-keperluan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Bait Lahim. Inilah gerejamu, berkatilah. Juga kami serahkan dalam tangan-Mu untuk para rohaniwan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Baik itu gembala sidang, pendeta, pendeta muda, maupun utusan Injil yang Tuhan sedang pakai untuk mereka mengembalakan dan melayani jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai mereka menjadi mata-Mu, tangan-Mu, dan kaki-Mu untuk menyampaikan berita Injil sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Demikian untuk bangsa kami yang kami kasihi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, terlebih khusus persiapan dan peralihan pemerintah yang lama ke pemerintah yang baru. Biarlah semua proses Engkau beri yang terbaik, sehingga semua boleh dilancarkan. Dan ketika pemerintahan yang baru memerintah, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuki persembahan dan persepuluhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada petugas dipersilakan. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Beri yang Terbaik NP 299. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Kita berdiri, kita naikkan doa ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan baik kepada kami, sudah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu. Kami mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kami menyambut hari esok, kami yakini berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami, untuk kami yang berusaha, kami yang bekerja, kami yang sekolah maupun kuliah, dan juga sebagai ibu rumah tangga maupun kepala rumah tangga. Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, nama-Mu dipermuliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Kristi dan Krista. Khotbah disampaikan oleh Pendeta Tony Senduk dengan judul Ladang Subur atau Tandus. Namun sebelumnya kita naikkan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan di kesempatan penyembahan kami kepadamu pagi hari ini. Kami ada waktu untuk meneliti sejenak tentang kebenaran firman-Mu. Menolong supaya apa yang kami dapatkan dalam penelitian ini dapat memberi makna yang dalam bahwa hidup kami adalah ladang Tuhan yang harus dikerjakan, digarap dengan baik supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Teristimewa menjadi saluran berkat Tuhan untuk menjangkau
dan memberitakan kebenaran kepada mereka yang merindukan anugerah dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kuduskan hidup kami, dan biarlah waktu dalam kami merenungkan, meneliti kebenaran ini, sungguh-sungguh dapat memberikan kami kesempatan menikmati Engkau di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar, sehat semuanya? Luar biasa ya. Kita bersyukur karena kita ada di dalam suasana yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah di minggu kedua ya, di bulan Juni. Ya, biasanya di bulan Juni ini bulan-bulan yang sungguh memberikan pengalaman-pengalaman yang bergejolak dan pergumulan-pergumulan yang sukar ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulan yang harus mengedepankan pendidikan anak-anak ya. Tapi saya berdoa buat kita semua supaya apa yang kita perlukan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, Tuhan akan menolong, mencukupi dan memberkati bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan coba lihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 13 mulai ayat 1 dan sampai ayat 9 ya. Tapi juga kita bisa lihat rangkaian penterjemahan dari perumpamaan ini bisa dilihat dari ayat 18 sampai ayat 23 ya. Ini tidak jauh berbeda dengan Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 dan Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Ini sudah pernah saya bagikan kepada kita semua, tapi mengapa saya kembali rindu menyampaikan bagian ini kepada kita, karena kita perlu tahu bahwa bagian ini sangat penting untuk menjadi landasan dalam hidup kita, karena bagian ini coba menjelaskan mengenai cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Tidak hanya disampaikan oleh Yesus ketika dia berjumpa dengan orang banyak dan murid-muridnya untuk menggambarkan tentang seorang penabur, tetapi dalam bagian ini juga menjadi satu pegangan bagi kita di zaman sekarang yang masih senantiasa relevan. Bayangkan kalau kita mau lihat penjelasan ini, itu jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Yesus ya. Dan sekarang ini kita masih mendengarkan dan masih mendalami kebenaran ini. Itu berarti bahwa kebenaran firman Tuhan baik di zaman Yesus sampai hari ini dan yang akan datang masih tetap relevan ya, masih tetap memiliki makna yang dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan baik-baik mengapa Yesus dia mengajarkan perumpamaan dalam bagian ini kepada kita. Ada dua hal penting yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Yang pertama adalah Yesus dia mengajarkan bagian ini karena ada banyak orang di zaman Yesus termasuk sekarang lambat dalam memahami kebenaran firman Tuhan ya. Sekali lagi lambat. Kalau saudara lihat di dalam pasal 3 ini, coba saudara perhatikan baik-baik pasal 3 ya. Mulai ayat 10 sampai 17. Coba kita baca bersama-sama bagian ini. Perhatikan baik-baik, kita sama-sama baca supaya lebih dalam kita memahami bagian ini. Mulai ayat 10 di dalam pasal 3, Matius pasal 13 ayat 10. Sudah? Mari kita baca bersama. 1, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinga berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya baik nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Luar biasa ketika Matius coba mencatat bagian ini. Kalau saudara perhatikan di kitab Lukas dan Markus, tidak segamblang yang disampaikan oleh Matius. Walaupun di dalam Lukas dan Markus lebih rinci disampaikan tentang soal penabur ini. Tetapi yang kita perlu pahami di dalam bagian ini, ada kelambanan atau mata hati seseorang itu ketika mendengar apa yang disampaikan tentang berita Injil, berita kebenaran atau berita firman Tuhan melambat. Itulah sebabnya Tuhan coba memberikan satu gambaran yang sangat luas berkaitan dengan ini supaya orang-orang di zaman itu, baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, mereka dapat memahami tentang apa maksud dari perumpamaan itu. Tapi yang kedua yang saudara juga perlu lihat, di dalam pasal 13 ayat 34 sampai 35, saya coba baca buat kita semua. Ayat 34 dan 35, firman Tuhan berkata begini, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya, perhatikan di sini, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi hal yang kedua kalau kita lihat mengapa Yesus dia mengajarkan dengan perumpamaan, selain karena orang lambat mendengar, tapi yang kedua karena ada nubuat dalam Mazmur 78 ayat 2. Ini Mazmur 78 ayat 2 nih, yang disebutkan di dalam ayat 35 dalam Matius pasal 13. Nah, dari serangkaian perumpamaan ini, kalau saudara melihat, sebenarnya Yesus dia mau menjelaskan tentang arah Injil dalam dunia dengan menguraikan bagaimana kerajaan sorga itu dimulai dan diberitakan. Dan dia mulai dengan ayat 3 di dalam pasal 13 ini tentang itu. Jadi kerajaan sorga dimulai dengan, kata Alkitab, dengan apa? Pemberitaan firman Tuhan. Ya, tujuannya adalah supaya firman itu dapat diterima, dapat diresapi, dapat dihayati, kemudian bertumbuh dalam hati seseorang, sehingga sampai dia berdampak nyata dalam hidup dan perilaku seseorang. Makanya Tuhan dia coba menggambarkan ini dalam perumpamaan, karena bagi Tuhan ketika dia menaburkan firman Tuhan di hati manusia, maka ketika manusia itu menanggapi, dia akan menghasilkan buah dalam hidupnya. Jadi kalau saudara lihat konteks perumpamaan ini, sebenarnya Yesus dia mau mengajar tidak hanya kepada orang banyak, tapi lebih khusus kepada murid-muridnya tentang rahasia kerajaan Allah. Ya, dan ini adalah satu bentuk pengajaran yang Yesus ambil dari contoh kehidupan sehari-hari orang-orang yang ada di sekitar di mana dia bicara pada waktu itu, untuk menjelaskan sebuah kebenaran rohani yang harus dihidupi oleh setiap orang, termasuk murid-muridnya. Karena ketika bicara tentang kebenaran kerajaan Allah, ya, Yesus dia coba mengutarakan dalam bentuk perumpamaan. Ya, kenapa? Karena dia rindu supaya murid-muridnya dapat memahami. Makanya kalau saudara lihat di ayat tadi, ya, mulai dari ayat 10 sampai ayat 17, saudara akan menemukan di situ yang bisa memahami tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus hanya mereka yang menjadi murid sejati di dalam Tuhan. Tapi di luar itu,
dia tidak akan pernah memahami tentang perumpamaan itu. Ya. Karena perumpamaan yang dimaksud di dalam bagian ini adalah berkaitan dengan bagaimana Yesus dia mengkomunikasikan pesan keselamatan kepada setiap orang. Dia mau menyampaikan bagaimana benih itu, firman, ketika ditabur di tanah, ada berapa macam tanah yang akan disampaikan dalam bagian ini, itu betul-betul dapat bertumbuh dengan baik. Dan tidak hanya bertumbuh, yang diharapkan oleh Yesus dalam bagian ini adalah tanah itu terbuka dan dia boleh menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, ini yang menarik yang kita perlu lihat di dalam bagian ini, yang dipaparkan di dalam bagian ini. Makanya hari ini saya rindu kita memfokuskan dalam pemberitaan ini atau dalam penelitian kita ini atau dalam perenungan kita ini kepada tanah yang menerima, ya. Karena tanah ini menggambarkan satu keadaan hati dari manusia, dari pendengar, dari kita semua yang sedang melihat dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, di dalam Matius 13 ini, kita akan menemukan hasil yang berbeda, yang menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap benih yang ditaburkan. Sehingga kalau kita lihat, ada dua hal yang penting dalam bagian ini yang perlu kita pahami. Seperti apa tanah hati kita dalam menerima benih firman Tuhan, ya. Kalau di dalam bagian ini kalau kita lihat ada 4 tanah hati, tapi saya cuma mau bagi 2 tanah hati. Yang pertama adalah tanah yang tandus. Kenapa tandus? Coba saudara perhatikan di dalam ayat 4 dan 7. Perhatikan baik-baik ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Lalu perhatikan lagi ayat selanjutnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu apa lagi yang dikatakan di situ? Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Perhatikan di dalam pasal 19 di dalam ayat 19 sampai 22. Dia menerjemahkan di dalam bagian ini. Lalu perhatikan, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu yang di pinggir jalan. Betul? Betul ya? Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini menggambarkan tentang hati yang tadi, tanah hati yang berbatu-batu. Betul? Apabila datang penindasan, kata Alkitab, atas penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Coba bayangkan bahasa yang digunakan dalam bagian ini, ya. Segera murtad. Ini yang luar biasa di dalam bagian ini. Orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Ini bicara tentang benih yang jatuh di tanah semak duri. Jadi dari pinggir jalan berbatu-batu, tengah semak duri, dikatakan dalam bagian ini. Ini hati yang tandus. Ya, kenapa saya berkata ini merupakan tanah hati yang tandus? Karena kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, tanah yang tandus seperti ini, dia tidak mau menerima garapan dari si penabur. Dia tidak mau menerima proses yang akan dilakukan oleh penabur, ya. Pada waktu penabur mau memberi benih di dalam tanah itu. Makanya kalau kita lihat tanah seperti ini tidak siap untuk menerima benih yang ditanam di dalamnya. Makanya kalau saudara perhatikan, benih yang ditanam di tanah yang tandus selalu berakhir dengan busuk dan mati. Tidak ada kehidupan. Walaupun mungkin sedikit dia bertumbuh, tapi tanaman itu pada akhirnya dia tidak berakar, dia tidak bertumbuh lebat, menghasilkan buah, tapi pada akhirnya dia menjadi kering dan mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanah yang tandus di dalam bagian ini
melambangkan hati yang tidak mau digarap oleh Sang Juru Selamat. Ya. Hal ini terlihat dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan yang tidak diterima dalam hati. Sehingga hati seseorang menjadi tumpul dan jahat. Jadi tanah tandus itu menggambarkan hati yang tandus. Hati yang bisa dikatakan tumpul dan jahat. Coba bayangkan, ya, gambaran yang dipakai oleh Yesus. Di zaman itu, ketika orang banyak datang dan murid-muridnya bertanya tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dia menggambarkan secara sederhana kepada kita karena memang orang-orang di daerah Israel itu kebanyakan adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pertanian. Ya. Sehingga kalau saudara ke sana, ketika saudara masuk di tanah Israel, saudara akan melihat tanah-tanah pertanian yang luar biasa digarap dengan baik. Ya, bertumbuh dengan indah. Mau dibandingkan dengan tanah-tanah yang ada di lingkaran bangsa Israel. Itu kebanyakan tandus sekali. Ya, tidak ada harapan untuk bertumbuh. Tetapi di tanah itu bisa bertumbuh. Dan ini Yesus ambil perumpamaan ini untuk menggambarkan hati dari manusia. Hati dari seseorang. Dan salah satu yang dia gambarkan di sini adalah hati yang tandus. Hati yang tandus itu adalah tumpul dan jahat. Seperti apa hati yang jahat begitu? Yang tumpul atau yang tandus. Kalau saudara lihat di dalam ayat 4, saudara akan temukan ayat ini dia bilang begini di dalam bagian ini. Sangat luar biasa. Yesus dia mengumpamakan bagian ini. Dia berkata begini, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kalau saudara perhatikan, hati yang tandus atau hati yang tumpul dan jahat, itu menunjuk kepada hati yang keras dan kering. Ya. Hati yang keras dan kering. Ayat 4 bilang begitu. Sama di ayat 19 kalau saudara lihat. Ya. Nanti next kita lihat di ayat 19. Kenapa ini hati yang keras dan kering? Saudara tahu di zaman Yesus pemerintah Roma ketika mereka menduduki tanah-tanah yang ada di Israel dan di sebagian Israel, mereka membuat jalan yang luar biasa. Jadi jalan yang baik yang kita lihat di sini, di sana di zaman Yesus sudah mulai dibangun dengan luar biasa oleh orang Roma. Nah, ketika mereka membangun tanah itu dibuat sedemikian rupa supaya keras, ya, supaya keras. Dan tanah itu ketika keras tidak bisa ditanami apa-apa. Kenapa? Karena dilindas dengan apa ya kalau di sini yang buat supaya apa? Aspal itu bisa menjadi rata, apa namanya? Stum ya. Kalau di daerah saya namanya tongwals. Stumwals ya, bahasa Belandanya begitu ya. Stumwals. Jadi dia digiring, dilindas secara keras. Nah, Yesus dia menggambarkan hati yang keras atau hati yang kering sama dengan itu. Ya. Kenapa dia menggambarkan ini? Karena rupanya kita kembali ke tadi. Orang lambat untuk mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tertutup dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Makanya itu dilambangkan keras dan kering. Tidak ada respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kalau kita menemui hati yang tandus seperti ini, atau yang tumpul dan jahat seperti ini, keras, kering, itu berarti dia mengabaikan dan meremehkan dan menolak akan kebenaran firman Tuhan. Ya, ciri orang yang keras hati sederhana, saudara. Kita bisa melihat bagaimana keegoisan dia lebih besar. Ya kan? Itu yang Tuhan bilang dalam bagian ini. Orang yang keras hati atau hati yang keras, kering hidupnya, dia egois. Alkitab bilang, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ada beberapa ungkapan yang dipakai dalam Alkitab yang menggambarkan tentang orang-orang yang demikian. Di kitab Efesus pasal 4 cukup jelas disampaikan dalam bagian itu. Selain dia egois,
Dia tidak membangun hidupnya dengan bahasa-bahasa yang mendidik dia untuk taat kepada Tuhan. Tapi yang keluar di dalam hidupnya adalah kata-kata yang menghakimi dan kotor. Coba bayangkan, orang yang keras hati dan kering, ya, tindakan dan pikirannya itu dipengaruhi dengan segala jenis kejahatan, sehingga diselimuti dengan kebencian dan dendam. Itu ciri orang yang hati yang keras dan kering. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati semacam ini kata Alkitab, sulit dia menerima teguran, sulit dia menerima nasihat. Cenderung hati yang seperti ini memberontak karena mengikuti keinginannya sendiri. Bukan tunduk kepada pimpinan Tuhan, tetapi dia dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Inilah gambaran hati yang tertutup terhadap firman Tuhan. Makanya Yesus dia menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa hati yang tumpul atau ladang yang tumpul itu, ya, atau yang disebut di dalam bagian ini tandus, menggambarkan hati yang keras. Hati-hati dengan hati yang keras. Ketika firman disampaikan lalu saudara-saudara mengabaikan firman itu, saudara masuk dalam kategori ini. Orang kalau hati keras, hidupnya jadi kering. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hal kebenaran dalam hidupnya. Makanya orang kalau dia hati keras, dia selalu memberontak, selalu membuat pertentangan terhadap baik pasangan hidupnya, keluarganya, apalagi berkaitan dengan pelayanan. Ya, ini yang Tuhan ajarkan dalam bagian hidup, bagian kita dalam hari ini, di dalam bagian ini. Ya, luar biasa Tuhan menggambarkan. Yang kedua kalau kita lihat, ladang yang tandus tidak hanya menunjuk pada hati yang keras, tapi juga dia mengajarkan dalam bagian ini, dalam ayat 5 dan 6, mendua hati dan tidak memiliki pengenalan yang kuat kepada Kristus. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, ayat 5 dan 6, dia bilang begini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Di Israel itu, tanah di sana tipis sekali, karena di bawahnya itu kalau tidak pasir, batu. Ya, jadi kalau saudara ke sana, di sini Ibu Dewi udah pernah ke sana, itu semua dataran di sana itu rata-rata itu tanahnya kecil sekali, tipis. Jadi setiap tanaman yang mau ditumbuh, kalau tidak dikelola dengan baik, digarap dengan baik tanah itu, maka cuman sedikit dia tumbuh, panas terik datang, layu daunnya, layu tanamannya. Pada akhirnya dia tidak bisa berkembang dan mati. Nah, ini yang Yesus ambil gambarannya untuk mengingatkan kepada kita. Ketika benih ditaburkan di tanah hati yang seperti ini, dia tumbuh di atas tanah. Tapi Alkitab bilang di sini, dia tidak berakar, sehingga ketika terik matahari datang, benih itu menjadi kering dan mati. Ini sebenarnya dia mau bicara tentang hati yang sangat luar biasa semangatnya ketika nerima firman Tuhan, tetapi firman itu tidak berakar kuat, hanya bertahan sebentar saja dalam hidup seseorang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika masalah, ketika pergumulan berat, ketika kesulitan penderitaan dialami, dia menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya, ini gambaran yang disampaikan dalam bagian ini. Nah, model hati yang seperti ini, kata Alkitab, dia tidak mampu menghadapi himpitan tantangan dan kesulitan hidup. Akhirnya apa? Dia jadi ambyar. Ya, luar biasa kalau kita lihat di dalam bagian ini. Kalau saya bisa bahasakan di sini adalah keadaan hati yang hanya diinsafkan sebenarnya. Kalau kita lihat orang-orang yang dalam kategori ini hanya diinsafkan oleh rohaniwan atau orang yang dibesarkan di gereja karena banyak buah yang lebat yang diteladankan di gereja, tetapi tidak pernah berakar dalam firman Tuhan. Itu orang-orang yang seperti ini. Dia mendua hati dan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Coba bayangkan, dia cuma dengar karena apa yang dikatakan pendeta itu benar.
Ya. Dan dia lihat ada banyak contoh orang benar di gereja yang menghasilkan buah yang baik, teladan yang baik. Cuman itu yang dia tahu. Tapi dia tidak pernah kupas dan teliti dan dalami kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa? Ketika dia dapat pergumulan yang sukar dalam hidupnya, persoalan baik di keluarga, di gereja atau di pekerjaan, dia menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu banyak yang terjadi. Ya, makanya Tuhan dia menggambarkan ini supaya orang tidak dapat dikecewakan oleh Tuhan. Ya. Tetapi orang dia kecewa karena perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Makanya model hati yang seperti ini Tuhan bilang di sini, kita perlu garap dengan baik supaya menunjukkan hati yang insaf. Ya. Karena orang-orang yang seperti ini dia tidak insaf sungguh-sungguh terhadap iman kepada Kristus dan tidak sungguh-sungguh kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga baik kebenaran firman Tuhan yang dia tahu itu lenyap begitu saja. Kalau ciri orang yang seperti ini mau tahu? Mendua hati, tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang kuat kepada Kristus. Orang yang seperti ini digambarkan di sini, itu yang Yesus sampaikan kepada ahli-ahli Taurat. Ya, sekalipun mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka tidak hidupi, ya, tidak jalani dengan benar. Makanya orang-orang yang seperti ini disebut orang-orang munafik, ya, orang-orang baperan, orang-orang bangga dengan kata-kata yang memberi pujian, orang-orang yang pelin-pelan, suka berbohong. Ini orang-orang yang di sini, ya, pingin diakui, sok hebat. Dan yang terakhir ini yang parah. Orang-orang yang seperti ini, dia suka mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Ini adalah gambaran hati yang tidak serius terhadap firman Tuhan. Yang acuh tak acuh, cuek terhadap firman Tuhan. Hati-hati kalau kita ada dalam konteks ini, ya. Karena ini akan berbahaya bagi pertumbuhan rohani kita. Demikian kalau kita lihat yang ketiga di sini. Kalau kita perhatikan ladang yang tandus di sini. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ayat 13, pasal 13 ayat 7 dan 22 bicara tentang hal ini, ya. Sekarang ada banyak orang khawatir, ya, tentang masa depan, tentang Indonesia khususnya. Saya membaca berita dan melihat banyak orang berbicara bahwa Indonesia untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan suram. Ya. Ekonomi tidak naik-naik, keamanan kurang bagus. Saya baca di berita, ya, dan di komentar-komentar orang di podcast dan juga di video, ya, berkaitan dengan berita-berita politik, ya. Ada yang bilang bahwa ke depan semua penanam modal akan cabut diri dari Indonesia. Waduh, ngeri juga ya Indonesia, ya. Mengkhawatirkan, menakutkan gitu. Dan ada yang menyampaikan juga bahwa Indonesia akan mengalami kemiskinan yang tinggi. Coba bayangkan saudara, ini bahasa-bahasa yang digunakan. Orang kalau dia tidak kuat tentang apa yang dia imani kepada Tuhan, dia pasti akan kecewa dengan hal ini. Otomatis berpengaruh dalam seluruh kehidupannya, baik fisik maupun rohaninya. Makanya orang kalau dia hidup dalam kekhawatiran, ya, kalau digambarkan di dalam bagian ini, benih yang tumbuh terhimpit oleh semak belukar. Akibatnya benih ini apa? Dia bukan menjadi baik, tetapi dia mati benih ini. Sama dengan hal-hal dua di atas tadi yang kita boleh dalami tadi, ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kekhawatiran itu sama dengan duri yang paling halus yang menghimpit kehidupan rohani kita. Dan kebenaran firman Tuhan dalam hati seorang itu bisa dirampas oleh kekhawatiran. Dan ketika hati terkuasai oleh kekhawatiran, Alkitab bilang, kita dilumpuhkan dan dihambat oleh kekhawatiran. Sehingga kita tidak dapat menikmati janji-janji Tuhan.
Saudara, ini gambaran seorang yang masih terikat dengan hal-hal duniawi. Ya. Masih mencintai dan bersahabat dengan dunia. Kalau orang ada dalam kategori ini. Ya. Kelihatan rohani, tetapi hal-hal dunia lebih besar menguasai hatinya daripada hal-hal yang rohani. Saudara, sekarang ini banyak orang ditanam dalam kehidupan bukan dengan benih firman Tuhan, tetapi dengan marak ditanam dengan benih dan benih lalang. Ya, kalau saudara lihat di dalam ayat 39 bagian A, saudara akan menemukan itu. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Kita sedang ditanam itu oleh iblis. Supaya apa? Benih firman Tuhan tidak bertumbuh baik dalam hidup kita. Ketika dia tidak bertumbuh, itu berarti kita sedang ada dalam kemerosotan rohani. Dan persoalan itu akan membawa orang, dia menjadi tumpul dalam segala sesuatu. Akibatnya apa saudara? Hidup kita menjadi tandus, kering, tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada bisa yang kita bawa untuk jadi berkat buat orang. Ya, karena apa? Tandus. Coba bayangkan kalau tandus. Kalau tandus berarti semua hal yang berkaitan dengan ketandusan itu adalah sampah yang tidak ada gunanya. Betul? Makanya hati-hati. Kita penting di sini untuk memahami tentang perumpamaan ini. Supaya kita tidak memiliki hati yang tandus, kita perlu memiliki hati yang subur. Ladang hati yang subur. Kalau saudara lihat di dalam ayat 8, ini yang kedua, mari kita perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ayat 23 dia bilang begini, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini berbanding terbalik sebenarnya dengan ladang yang tandus. Ya, kalau ladang yang menghasilkan buah yang baik, dia dipengaruhi oleh kualitas tanah yang baik atau subur. Tanah itu tidak keras, dia tidak berbatu-batu seperti gambaran yang kita lihat tadi, dia tidak bersemak duri, tetapi tanah ini diolah sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan buah yang berkualitas baik. Dan tanah yang subur ini adalah gambaran hati manusia yang terbuka terhadap benih firman Tuhan, itu ditanam dan dilipat gandakan dalam hidupnya. Ini yang Yesus bilang dalam hidup kita. Kalau kita mau supaya hidup kita memiliki tanah yang baik, ya, yang menghasilkan buah dengan berlipat ganda, kita perlu memiliki ladang hati yang subur. Ya. Seperti apa tanah hati yang subur dan baik itu? Alkitab bilang begini, di tengah himpitan dan kesulitan hidup, dia tetap patuh kepada firman Tuhan. Itu ladang yang baik. Dia subur. Kalau kita memiliki hati mendengar dan mengerti firman Tuhan dalam hati kita, kita akan dapat bertumbuh untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Serta mengimani semua janji-janji Tuhan. Dan kita akan memiliki hati yang benar dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita tidak akan dapat menghindari bagaimana Tuhan mau memproses hidup kita untuk menjadi lahan yang baik untuk bisa ditanami kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaruh dalam hidup kita, itu akan membentuk, mendidik, merapikan kita. Dan Alkitab bilang di sini, dalam setiap musim kehidupan, hidup kita teruji. Tidak mendatangkan musim yang rusak dan tandus, tetapi selalu berada pada musim di mana kehidupan kita dapat dibanggakan oleh Bapa Surgawi. Coba bayangkan, ini Alkitab bilang begitu. Nah, orang yang punya hati seperti ini, ya melekat dengan firman Tuhan, dia lebih senang atau lebih gemar ketika kebenaran dia dengarkan dalam telinganya. Dia tidak pernah menutup untuk dididik dalam kebenaran. Orang yang seperti ini digambarkan dalam Alkitab, hidupnya
tertib. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan tentang tertib hidup. Tetapi orang yang tertib hidup, dia mampu memperlihatkan tentang kerohanian yang baik, yang betul-betul patut diteladani, tapi dia jadi berkat buat orang lain. Ya, mulai dari tutur katanya, mulai dari perilakunya, dan seluruh keberadaan yang dia kerjakan mendatangkan kemuliaan Allah. Itu orang tertib hidup. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau supaya hidup kita betul-betul menjadi ladang yang subur, sekalipun ada himpitan kesulitan hidup, kita tetap patuh kepada firman Tuhan. Yang kedua, di dalam bagian ini kalau saudara lihat ya, di dalam ayat 23 dan ayat 8 di dalam pasal 13 ini, kita menemukan di tengah himpitan dan kesulitan hidup tetap menjaga kemurnian iman. Nah, ini yang menarik ya. Gitu. Kalau hati yang subur, kemurnian iman nampak secara konsisten dalam kehidupan hati yang subur itu. Apa itu? Dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Mengapa hal ini penting? Alasannya ada di dalam ayat 14 dan 15. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini. Lihat ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata begini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, dari bahasa ini kita bisa melihat bahwa Matius, dia menuntut kehidupan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Yang Yesus ada dan kerjakan. Apa? Dikatakan dalam bagian ini, tidak bercacat. Itulah sebabnya orang yang dapat menjaga kemurnian imannya, perkataan dan perilaku hidupnya dilakukan dengan tulus dan murni di hadapan Tuhan. Ya, karena sekarang banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi hidup dan perilakunya tidak menunjukkan kekristenan yang benar. Ya, tidak menunjukkan kekristenan yang benar. Ada banyak orang, dia luar biasa, terlihat pengalaman rohaninya indah sekali, tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Ucapannya bukan membangun orang lain supaya hidup dalam kebenaran, dan rohaninya dibangun, dibentuk dan diberkati. Tapi yang keluar adalah kata-kata yang selalu membuat orang lain kecewa. Hati-hati di sini. Kita perlu menjaga itu. Kenapa? Karena kita adalah tanah yang subur. Tanah yang sungguh-sungguh digarap oleh Tuhan dan diberi anugerah di dalamnya. Sehingga seluruh kehidupan kita, Alkitab bilang, harus sama seperti Kristus. Kita bisa bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 19 berkata demikian. Ya. Kalau orang yang serupa dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, dia akan mencerminkan kehidupan yang luar biasa. Ya, patut diteladani. Di gereja kita ada satu oknum yang selalu didengungkan orang bahwa perilakunya baik dan benar. Ya, saudara-saudara sudah tahu siapa namanya. Saya berharap kita semua yang hadir hari ini bisa bukan seperti dia, melebihi perilaku hidupnya. Ya, dengan apa? Kita menjaga kehidupan kita supaya bersih di hadapan Tuhan. Menjaga kehidupan bersih tidak mudah. Sama seperti air. Ketika itu ketetesan tinta, dia akan berubah. Betul? Coba lihat air putih. Ketika kita kasih tinta hitam, berubah airnya. Jangan sampai seperti itu hidup kita. Jaga kehidupan kita supaya tidak dikotori dengan hal-hal yang bisa membahayakan jiwa kita. Ya. Dan yang terakhir dia bilang di sini, di tengah himpitan kesulitan hidup, tetaplah kita terbeban untuk menyaksikan kemurahan Allah kepada banyak orang. Ya. Dia bilang di sini, Alkitab bilang begini,
kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Yesaya 43 ayat 10 berkata demikian. Keterbebanan ini bisa terwujudkan bila mana perbuatan kita, dikatakan dalam bagian ini, dapat diteladani. Itu berarti kesaksian hidup kita berdampak. Jadi keteladanan di sini dapat ditekankan sebagai kesaksian yang membawa orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi harus digarap hidup kita dengan baik ya. Jadi keteladanan di sini memberikan satu kehidupan, keterbebanan, kesaksian hidup bagi orang lain. Kalau saudara punya teladan yang baik, selebihnya Alkitab bilang Tuhan yang menyatakan. Ya, kita cuma bisa punya keteladanan. Lebih dari itu, Tuhan yang akan menyelesaikan dan memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Ya. Mari renungkan, hati kita seperti apa? Tanduskah? Hati yang kering? Hati yang penuh kekhawatiran? Hati yang mendua? Atau tidak memiliki pengenalan akan Tuhan? Atau hati yang subur? Ya, sekalipun dihimpit dengan kesulitan, tetap taat pada firman Tuhan. Tetap menjaga kemurnian iman. Dan yang terakhir, memberikan teladan kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Apakah itu yang perlu kita kerjakan? Kalau itu penting, ingatlah baik-baik. Garaplah hidup saudara dengan melandaskan Kristus, terutama dalam hidup saudara. Kesimpulan saya dalam bagian ini, ladang yang tandus itu berlaku bagi mereka yang tidak mau percaya dan mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 7 dan 19 sampai 22 berkata demikian. Tapi ladang yang subur adalah bagi mereka yang percaya dan setia kepada Sang Juru Selamat. Mari setia kepada Tuhan supaya kita menjadi ladang Allah untuk memberkati banyak orang. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan bagi kami supaya apa yang kami boleh lihat dan teliti dalam kebenaran ini membawa kami untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam dan kami semakin setia kepadamu. Ajar kami untuk kami patuh kepada Engkau, patuh kepada kebenaran-Mu. Kami mampu menjaga kemurnian iman kami dan kami tidak bergeser dari keteladanan yang perlu disaksikan kepada orang lain. Bagaimana Engkau sudah mengaruniakan anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan dengan pujian nyatakan Yesus dalam-Mu. Dan sambil pujian ini dinyanyikan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberi hidup untuk Tuhan, ya, percaya kepada Dia, mau dibaptiskan atau mau bergabung, silakan maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Atau memperbaharui hidup, mari, tidak usah malu, Tuhan menunggumu dan Tuhan menantimu. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, Hiduplah saleh dan benar. hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalam, Bersama-sama nyatakan Yesus dalam. nyatakan Yesus dalam, nyatakan Yesus dalam, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus. Ayat 2 kita nyanyikan bersama-sama. Hidupmu kitab
Biarkan musik main, mari kita sejenak tunduk kepala. Renungkan sampai hari ini. Sejauh ini, apakah hati kita tandus atau subur? Apakah sampai hari ini kita memiliki kehidupan yang menerima akan kebenaran firman Tuhan, patuh kepada firman Tuhan? Apakah sampai hari ini kita sungguh-sungguh menjaga kemurnian iman kita, sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan-pergumulan sukar? Apakah sampai hari ini kita memberikan teladan yang baik untuk bisa dilihat oleh orang-orang yang rindu mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita? Atau kita memiliki hati yang subur, hati yang tandus, yang memiliki hati yang kering, keras, tertutup dengan firman Tuhan? Pikirkan ini, renungkan ini dalam hidup kita. Dan mari baharui hidup kita. Bila mana sampai hari ini ketika kita coba meneliti kebenaran Alkitab, kita mendapati kita masih ada dalam ketandusan hidup. Kita perlu bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena hati yang tandus, ladang yang tandus, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hati yang benar, hati yang terbuka, ladang yang subur, itulah yang diperkenan oleh Allah. Dan Tuhan akan memberkati hati yang seperti itu. Sambil singers nyanyikan ayat yang ketiga, biarlah jemaat dan semua yang mendengar di rumah boleh berdoa secara pribadi. Minta Tuhan menolong supaya hati kita menjadi hati yang subur, bukan hati yang tandus, bukan hati yang diselimuti dengan hati yang keras, hati yang mendua, tidak mengenal secara dalam siapa yang kita imani, dan hati yang diselimuti dengan kekhawatiran. Berdoalah, minta Tuhan menolong, memperbaharui hidup kita. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pagi ini Kau boleh mengingatkan kami tentang ladang yang subur dan tandus. Mengucap syukur kami boleh melihat apa yang Engkau firmankan bagi hati kami. Menolong supaya kami memiliki hati yang subur atau ladang hati yang terbuka terhadap kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh mencerminkan pribadi yang serupa dengan Engkau, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan percaya bahwa Engkau landasan yang kokoh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan biarlah kami senantiasa semakin hari kami menggarap hidup kami untuk tidak menjadi ladang yang tandus, tapi senantiasa akan terarah kepada tanah hati yang dapat ditanami benih firman Tuhan sehingga dia bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami dan meteraikan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu dan juga
Mungkin ada di antara kami yang kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menolong supaya penyertaan-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jemaat Bethlehem yang terkasih, yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemurahan Allah dan kebaikan dalam Kristus Yesus dan kekuatan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati dan melingkupi kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Immanuel. Duduk sejenak untuk mengambil saat teduh. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Sekolah Injil Liburan akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 2 Juli 2024 berlokasi di Camper Fun Park Study Ater. Kegiatan ini diperuntukkan bagi murid kelas pratama sampai dengan tunas muda. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 27 Juni dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per orang. Dimohon mendaftar kepada guru atau panitia sekolah minggu. Kebaktian tengah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian Gereja Bethlehem. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama. Persekutuan Pemuda akan diadakan pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 18.00 di lantai 1 Gereja Bethlehem. Kepada seluruh pemuda yang berusia 19 tahun ke atas hingga belum menikah, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini. Udah kelas 12, tapi masih bingung kuliah di mana. Mana coba masa depanku? Mungkin gak jelas aja. Atau kita langsung kerja aja ya. Mayan dapat cuan. Nah, kamu udah mau lulus. Mau kuliah jurusan apa? Aku pengen kerja sih Pak, tapi pengen kuliah juga. Kalaupun kuliah aku pengen ngambil IT Pak di BINUS. Kan IT mereka juga kan udah terjamin banget tuh di Indo. Bagus tuh. Tapi Bapak pengennya kamu masuk Unpad aja. Biar masa depan kamu lebih terjamin. Tapi Pak, aku pengen banget masuk swasta. Apalagi itu adalah impian aku Pak. Tapi ya Pak, kalau lihat dari track recordnya ya Pak ya, BINUS sudah paling cocok dan paling bagus loh Pak. Ya udah, terserah kamu aja deh. Tapi Bapak pengennya kamu masuk negeri, oke? Halo Bro, gimana? Udah tahu kuliah di mana belum? Nggak tahu, soalnya si Bapak teh pengen orang masuk Unpad, tapi ada orang pengen masuk BINUS. Apalagi nih ya, si BINUS tuh udah paling gacor pisan lah. Apalagi buat masalah IT ini orang pengen. Oh gitu, pantesan bingung. Nah, gini Bro, gimana kalau kamu ikut aja sama aku? Biar kita bisa barengan aja. Biar nanti pas lulus pun dan kuliahnya gampang, soalnya kita pasti kerja berdua. Menarik sih. Tapi emangnya mau kuliah di mana? Aku mau masuk di kafe, dimanapun itu, tapi yang penting negeri. Yaudahlah, gas aja lah. Orang miluan lah. Kuliah gampang, Bapak senang. Katanya orang tua itu selalu tahu yang terbaik buat kita. Tapi ikut teman juga asik kali ya. Apalagi bisa kerja bareng atau mungkin syukur-syukur bisa bikin bisnis bareng nantinya. Tapi suara hati berkata lain.
Bingung ya? Sama, dulu aku juga bingung mau putusin kayak kalian. Daripada bingung, mending ikut aja di persekutuan remaja nanti hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 jam 6 sore. Aku kasih tahu tips and triknya nanti. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempatan di aula lantai 1 Gereja Bethlehem. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk mengambil bagian, hadir dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Keluarga Bapak Trisna mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Tony, para diakon, paduan suara, guru-guru sekolah minggu, juga dukungan doa, moral, maupun material yang sudah diberikan oleh jemaat GBI Bethlehem kepada almarhumah Ibu Dede Suryatin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian.